Pada suatu malam sunyi dalam tradisi spiritual Jawa kuno, para leluhur percaya setiap manusia sebenarnya tidak pernah sendirian. Sejak lahir, ada 4 saudara tak kasat mata yang selalu menyertai langkah hidupnya, menjaga, mengingatkan, dan menuntun jalan takdirnya. Toko Baijak. Semar dalam kisah Nusantara menyimpan rahasia besar tentang bagaimana manusia dapat menyadari keberadaan energi tersebut melalui satu kunci sederhana, nafasnya sendiri. Namun, rahasia ini jarang dipahami dengan benar dan sering disalahartikan sebagai ilmu gaib yang menakutkan. Apa sebenarnya makna sedulur papat limo panser dan bagaimana cara memahami kekuatan batin yang tersembunyi dalam diri manusia? Tonton sampai akhir. Sebarkan kisah ini ke keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar. Dan semoga yang menonton hingga akhir mendapatkan ketenangan hidup. Mari kita mulai kisahnya. Sejak zaman leluhur Nusantara, manusia dipercaya tidak pernah benar-benar berjalan sendirian dalam hidupnya. Dalam tradisi spiritual Jawa, terdapat sebuah ajaran kuno yang menyebut bahwa setiap manusia lahir bersama 4 saudara tak kasat mata yang selalu menyertainya sepanjang hidup. Ajaran ini dikenal sebagai sedulur papat limo panser, sebuah filosofi yang telah diwariskan turun-temurun melalui cerita, laku spiritual, dan ajaran kebijaksanaan para leluhur. Bagi sebagian orang, istilah ini terdengar mistis dan penuh misteri. Namun bagi mereka yang mempelajari tradisi Jawa lebih dalam, konsep ini justru menjadi kunci untuk memahami hubungan antara manusia, alam, dan kesadaran batin. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kelahiran seorang manusia tidak hanya dipandang sebagai peristiwa biologis semata. Kelahiran dianggap sebagai proses spiritual yang membawa berbagai unsur kehidupan sekaligus. Para leluhur meyakini bahwa ketika seorang bayi lahir ke dunia, ia tidak datang sendiri. Bersamanya hadir Ansorenser yang melambangkan keseimbangan hidup manusia. Unsur-unsur ini kemudian dikenal sebagai saudara gaib yang selalu menjaga dan mengiringi perjalanan hidup seseorang. Konsep tersebut bukan sekadar cerita rakyat, melainkan bagian dari cara pandang masyarakat Jawa dalam memahami kehidupan dan alam semesta. Ajaran tentang sedulur papat limo panser berkembang dalam lingkungan budaya yang sangat menghargai keseimbangan alam. Dalam pandangan ini, manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian kecil dari sistem kehidupan yang lebih besar. Oleh karena itu, manusia harus belajar mengenal dirinya sendiri sebelum mencoba memahami dunia di sekitarnya. Para leluhur percaya bahwa pemahaman tentang diri merupakan langkah pertama menuju kebijaksanaan hidup. Disinilah konsep saudara gaib tersebut mulai memainkan peran penting dalam perjalanan batin seseorang. Bagi sebagian masyarakat modern, gagasan tentang saudara gaib seringkali disalahartikan sebagai kepercayaan terhadap makhluk tak kasat mata yang dapat dipanggil atau diperintah. Padahal dalam filosofi Jawa, konsep ini jauh lebih dalam daripada sekadar cerita mistis. Sedulur papat sebenarnya menggambarkan anser-anser kehidupan yang selalu berada dalam diri manusia. Mereka melambangkan kekuatan alam yang menyatu dengan tubuh dan kesadaran manusia sejak awal kehidupan. Karena itulah para leluhur mengajarkan bahwa memahami keberadaan mereka berarti memahami keseimbangan diri sendiri. Kisah-kisah tentang sedulur papat sering disampaikan melalui berbagai tradisi lisan, petuah para sesepuh hingga simbol-simbol dalam budaya Jawa. Dalam pewayangan, misalnya, tokoh-tokoh bijaksana sering menyampaikan ajaran tentang kesadaran diri dan hubungan manusia dengan alam semesta. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan secara langsung melalui teori, melainkan melalui cerita, simbol, dan perjalanan batin tokoh-tokohnya. Dengan cara inilah, ajaran kuno itu tetap hidup dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak makna asli dari ajaran ini mulai kabur dan sering diselimuti berbagai cerita mistis yang berlebihan. Sebagian orang memandangnya sebagai ilmu gaib yang menakutkan, sementara yang lain menganggapnya sekadar mitos tanpa makna. Padahal, di balik semua cerita tersebut, tersimpan sebuah filosofi mendalam tentang bagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Para leluhur sebenarnya ingin mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari kesadaran yang ada di dalam dirinya. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, ajaran lama ini kembali menarik perhatian banyak orang. Banyak yang mulai mencari kembali makna asli dari sedulur papat limo panser sebagai cara untuk memahami keseimbangan hidup. Dari sinilah, perjalanan untuk mengungkap rahasia ajaran kuno tersebut
dimulai sebuah perjalanan yang akan membawa manusia menyelami kembali hubungan antara tubuh, nafas, dan kesadaran yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Dalam berbagai kisah pewayangan Jawa, terdapat satu tokoh yang selalu tampil sederhana, namun menyimpan kebijaksanaan luar biasa. Tokoh itu adalah Semar. Wajahnya tampak lucu, tubuhnya gemuk, dan tutur katanya sering terdengar ringan. Namun di balik penampilannya yang sederhana, Semar dipercaya sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia kehidupan. Dalam tradisi budaya Jawa, Semar bukan sekadar pelayan para satria, melainkan lambang kebijaksanaan yang memahami hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan batin yang tidak selalu terlihat oleh mata. Dalam banyak cerita wayang, Semar sering muncul ketika para tokoh besar mengalami kebingungan atau kehilangan arah. Saat para satria menghadapi masalah yang sulit, Semar hadir untuk memberikan petuah yang sederhana namun penuh makna. Petuah itu tidak selalu berbentuk perintah atau nasihat langsung. Kadang disampaikan melalui cerita pendek, sindiran halus, atau kalimat yang tampak sederhana, tetapi menyimpan pesan mendalam. Cara penyampaian seperti ini mencerminkan bagaimana ajaran spiritual Jawa sering diwariskan. Tidak dengan teori yang rumit, tetapi melalui simbol dan kebijaksanaan sehari-hari. Sebagian kalangan bahkan memandang Semar sebagai representasi kebijaksanaan tertinggi dalam budaya Jawa. Dalam beberapa tafsir budaya, Semar dianggap sebagai sosok yang memahami keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin. Ia digambarkan mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Kemampuannya bukan berasal dari kekuatan gaib yang menakutkan, melainkan dari pemahaman mendalam tentang kehidupan. Dalam simbolisme Jawa, Semar mewakili manusia yang telah mengenal dirinya sendiri dan memahami hubungan antara tubuh, pikiran, dan alam semesta. Karena itulah dalam berbagai ajaran kebatinan Jawa, nama Semar sering dikaitkan dengan ilmu yang berkaitan dengan kesadaran batin. Ia digambarkan sebagai penjaga rahasia kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur Nusantara. Rahasia itu bukan tentang kekuatan supranatural atau kemampuan luar biasa, melainkan tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam dan dirinya sendiri. Dalam konteks inilah, ajaran tentang sedulur papat limo panser sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Semar. Banyak cerita menyebut bahwa Semar memahami bahwa manusia sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam dirinya sendiri. Namun kekuatan itu sering tertutup oleh kegelisahan, ambisi, dan ketakutan manusia. Oleh karena itu, Semar sering mengingatkan bahwa manusia harus kembali mengenal dirinya sendiri sebelum mencari kekuatan di luar dirinya. Dalam berbagai kisah pewayangan, pesan ini terus diulang melalui percakapan sederhana antara Semar dan para satria yang ia dampingi. Dalam beberapa tradisi lisan Jawa, ajaran Semar juga dikaitkan dengan latihan kesadaran yang sangat sederhana namun mendalam, yaitu mengolah nafas. Nafas dipandang sebagai jembatan antara tubuh dan kesadaran manusia. Selama manusia hidup, nafas selalu menyertainya. Namun jarang sekali manusia benar-benar memperhatikan bagaimana nafas itu bergerak dalam dirinya. Para leluhur percaya bahwa ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, ia juga mulai menyadari dirinya sendiri. Kesadaran inilah yang sering menjadi pintu awal untuk memahami berbagai filosofi kehidupan dalam tradisi Jawa. Bukan melalui ritual rumit atau ilmu yang sulit dipahami, melainkan melalui kesadaran yang tumbuh perlahan dalam diri manusia. Dalam pandangan ini, Semar bukan sekadar tokoh dalam cerita wayang, melainkan simbol pengingat bahwa kebijaksanaan sejati selalu dimulai dari kesadaran akan diri sendiri. Dari sinilah rahasia yang sering disampaikan dalam berbagai ajaran leluhur mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jika manusia mampu mengenal dirinya melalui kesadaran batin, maka ia juga akan mulai memahami berbagai unsur kehidupan yang selalu menyertainya sejak lahir. Pemahaman inilah yang kemudian membawa manusia semakin dekat dengan makna sebenarnya dari ajaran sedulur papat limo panser. Sebuah konsep yang akan membuka pemahaman baru tentang hubungan manusia dengan kehidupan itu sendiri. Dalam berbagai ajaran kuno Nusantara, nafas sering dianggap sebagai sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar proses biologis untuk bertahan hidup. Para leluhur memandang napas sebagai jembatan yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan kesadaran manusia. Setiap tarikan dan hembusan nafas dipercaya membawa ritme kehidupan yang menjaga keseimbangan tubuh dan batin. Karena itulah, banyak tradisi spiritual Jawa menempatkan napas sebagai pusat latihan untuk mengenal diri sendiri dan memahami energi kehidupan yang tersembunyi dalam diri manusia. Sejak
Dahulu, para sesepuh Jawa sering mengajarkan bahwa manusia sebenarnya jarang menyadari bagaimana nafasnya bekerja. Kebanyakan orang hanya bernafas secara otomatis tanpa pernah memperhatikan alirannya. Padahal, dalam pandangan spiritual Jawa, perhatian terhadap napas merupakan langkah pertama untuk membuka kesadaran batin. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya, ia mulai belajar menenangkan pikirannya. Pikiran yang biasanya dipenuhi berbagai kekhawatiran perlahan menjadi lebih tenang, dan dari ketenangan itulah kesadaran baru mulai muncul. Dalam banyak laku spiritual Nusantara, latihan kesadaran napas dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Seseorang hanya diminta duduk dengan tenang, merasakan udara masuk dan keluar dari tubuhnya. Tidak ada gerakan yang rumit, tidak ada ritual yang berlebihan. Kesederhanaan inilah yang membuat latihan ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Para leluhur percaya bahwa kunci kebijaksanaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang sering diabaikan manusia. Ketika seseorang mulai terbiasa memperhatikan nafasnya, ia akan merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Detak jantung menjadi lebih teratur, pikiran yang sebelumnya gelisah mulai melambat, dan tubuh terasa lebih ringan. Dalam keadaan seperti ini, manusia mulai lebih peka terhadap dirinya sendiri. Ia mulai merasakan hubungan antara tubuh, emosi, dan pikirannya. Proses ini sering disebut sebagai awal dari perjalanan menuju kesadaran batin. Para leluhur Jawa memandang bahwa kesadaran batin bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Kesadaran itu tumbuh perlahan melalui latihan yang konsisten dan kesabaran. Nafas menjadi pintu masuk yang paling mudah karena ia selalu hadir dalam kehidupan manusia. Selama manusia hidup, nafas tidak pernah berhenti menyertainya. Oleh karena itu, mengenali nafas berarti mengenali sumber kehidupan yang paling dekat dengan diri sendiri. Dalam beberapa tradisi kebatinan Jawa, kesadaran terhadap napas juga dikaitkan dengan kemampuan manusia untuk memahami keseimbangan hidupnya. Ketika seseorang mampu menjaga ritme nafasnya tetap tenang, ia juga lebih mampu mengendalikan emosinya. Kemarahan, ketakutan, dan kegelisahan menjadi lebih mudah diredakan ketika seseorang kembali fokus pada nafasnya. Inilah sebabnya mengapa para leluhur sering mengingatkan bahwa ketenangan batin selalu dimulai dari kesadaran yang sederhana. Semakin dalam seseorang mengenal ritme nafasnya, semakin ia menyadari bahwa tubuh manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Udara yang dihirup berasal dari alam, dan udara yang dihembuskan kembali menyatu dengan alam. Hubungan ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya tidak pernah terpisah dari lingkungannya. Tubuh manusia menjadi bagian dari siklus kehidupan yang terus berjalan tanpa henti. Kesadaran tentang hubungan antara nafas dan kehidupan inilah yang kemudian membuka pemahaman baru tentang filosofi sedulur papat Limo Panzer. Dalam pandangan para leluhur, nafas bukan hanya alat untuk hidup, tetapi juga jalan untuk mengenali berbagai unsur kehidupan yang menyertai manusia sejak lahir. Dari pemahaman sederhana tentang nafas inilah, manusia perlahan mulai menyadari bahwa dirinya tidak berdiri sendiri, melainkan berada di tengah keseimbangan berbagai kekuatan kehidupan yang selalu mengiringinya. Dalam tradisi spiritual Jawa, terdapat sebuah keyakinan lama yang menyebut bahwa manusia tidak lahir sendirian ke dunia. Sejak detik pertama kehidupan dimulai, ada unsur-unsur lain yang dipercaya ikut menyertai perjalanan hidup seseorang. Unsur-unsur ini dikenal sebagai sedulur papat, atau 4 saudara yang hadir bersama kelahiran manusia. Bagi masyarakat Jawa kuno, konsep ini bukan sekadar cerita mistis, melainkan simbol tentang bagaimana kehidupan manusia selalu terhubung dengan berbagai unsur alam sejak awal keberadaannya. Para leluhur menggambarkan bahwa ketika seorang bayi lahir, terdapat 4 unsur penting yang ikut muncul bersamanya. Unsur tersebut sering disebut sebagai Kakang Kawah, Adi Aryari, Getih, dan Puser. Dalam pemahaman tradisional, Kakang Kawah melambangkan air ketuban yang keluar lebih dahulu sebelum bayi lahir. Adi Aryari merujuk pada plasenta yang keluar setelah kelahiran, sementara itu, Getih melambangkan darah yang mengiringi proses kelahiran, dan Puser merujuk pada tali pusat yang menghubungkan bayi dengan sumber kehidupannya selama berada dalam kandungan. Bagi masyarakat Jawa kuno, keempat unsur ini tidak dipandang hanya sebagai bagian dari proses biologis semata. Mereka dipercaya memiliki makna simbolik yang lebih dalam. Setiap unsur melambangkan kekuatan alam yang ikut membentuk kehidupan manusia. Air, darah, dan unsur kehidupan lainnya dianggap sebagai tanda
bahwa manusia berasal dari perpaduan berbagai elemen alam. Karena itulah keempat unsur tersebut disebut sebagai saudara, bukan sekadar bagian dari tubuh manusia. Dalam banyak tradisi Jawa, keberadaan empat unsur ini juga dihubungkan dengan keseimbangan alam semesta. Air, tanah, udara, dan panas sering dianggap sebagai unsur yang membentuk kehidupan. Ketika manusia lahir, unsur-unsur tersebut dipercaya ikut menyatu dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, kehidupan manusia dipandang sebagai bagian dari keseimbangan besar yang menghubungkan tubuh manusia dengan alam di sekitarnya. Pandangan ini mencerminkan cara masyarakat Jawa melihat dunia sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Konsep sedulur papat juga mengandung pesan bahwa manusia tidak boleh melupakan asal-usulnya. Para leluhur sering mengingatkan bahwa manusia berasal dari unsur alam yang sederhana. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia akan lebih mudah menghargai kehidupan dan lingkungannya. Kesadaran tentang asal-usul ini juga dipercaya dapat membantu manusia menjaga keseimbangan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun batin. Dalam beberapa tradisi budaya Jawa, Ansurenser yang menyertai kelahiran bayi sering diperlakukan dengan penuh penghormatan. Misalnya, ari-ari bayi biasanya dikubur dengan cara tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap proses kehidupan. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi juga simbol bahwa masyarakat Jawa menghargai setiap unsur yang berperan dalam kelahiran manusia. Dengan cara ini, manusia diingatkan bahwa kehidupan selalu melibatkan berbagai unsur yang bekerja bersama. Seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai menafsirkan konsep sedulur papat sebagai keberadaan makhluk gaib yang selalu mengikuti manusia. Padahal dalam pemahaman yang lebih dalam, konsep ini lebih dekat dengan filosofi tentang Ansurenser kehidupan yang membentuk manusia sejak lahir. Para leluhur menggunakan bahasa simbolik untuk menjelaskan hubungan antara tubuh manusia dan alam semesta. Simbol-simbol tersebut kemudian diwariskan melalui cerita, tradisi, dan ajaran budaya. Pemahaman tentang empat saudara ini sebenarnya baru merupakan langkah awal dalam memahami filosofi sedulur papat limo panser. Empat unsur tersebut hanyalah bagian dari keseluruhan konsep yang lebih besar. Di tengah keempat unsur itu, terdapat satu pusat kesadaran yang menentukan arah kehidupan manusia. Pusat inilah yang disebut sebagai panser, titik keseimbangan yang menjadi inti dari perjalanan hidup manusia. Dalam filosofi sedulur papat limo panser, empat unsur yang menyertai kelahiran manusia tidak berdiri sendiri. Di tengah-tengah keempat unsur tersebut, terdapat satu titik pusat yang menjadi pengendali kehidupan manusia. Titik ini disebut sebagai panser. Dalam pemahaman tradisi Jawa, panser melambangkan kesadaran manusia itu sendiri. Pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak yang menentukan arah perjalanan hidup seseorang. Para leluhur Jawa memandang bahwa manusia memiliki peran penting sebagai pengendali keseimbangan hidupnya. Empat unsur kehidupan yang menyertai manusia sejak lahir hanya menjadi pendamping dalam perjalanan hidup. Sementara itu, panser adalah inti yang menentukan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Jika kesadaran seseorang kuat dan jernih, maka kehidupan yang dijalani akan lebih terarah. Namun, jika kesadaran itu lemah atau dipenuhi kebingungan, maka kehidupan manusia akan mudah dipengaruhi oleh berbagai dorongan yang tidak terkendali. Konsep panser juga menggambarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam pandangan spiritual Jawa, manusia bukan sekadar makhluk yang mengikuti arus kehidupan. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Kemampuan inilah yang menjadikan manusia sebagai pusat dari keseimbangan antara Ansurenser kehidupan yang ada dalam dirinya. Para leluhur sering mengajarkan bahwa panser tidak selalu berada dalam keadaan sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran manusia sering dipenuhi berbagai hal yang membuat kesadaran menjadi kabur. Kegelisahan, keinginan yang berlebihan, serta emosi yang tidak terkendali dapat membuat seseorang kehilangan keseimbangan batinnya. Ketika hal itu terjadi, manusia menjadi mudah terseret oleh berbagai dorongan yang membuat hidupnya tidak stabil. Karena itulah, banyak ajaran kebatinan Jawa menekankan pentingnya mengenali kembali pusat kesadaran dalam diri manusia. Proses ini tidak dilakukan dengan cara yang rumit atau penuh ritual yang sulit. Sebaliknya, para leluhur mengajarkan cara-cara sederhana untuk menenangkan pikiran dan mengembalikan kesadaran manusia kepada dirinya sendiri. Salah satu cara yang paling sering diajarkan adalah dengan memperhatikan nafas. Nafas dipandang sebagai jalan paling dekat
menuju pusat kesadaran manusia. Ketika seseorang mulai memperhatikan ritme nafasnya, pikirannya perlahan menjadi lebih tenang. Dalam ketenangan itu, kesadaran manusia mulai kembali ke pusat dirinya. Proses ini membuat seseorang lebih mampu melihat hidupnya dengan lebih jernih. Ia tidak lagi terlalu dikuasai oleh emosi yang datang dan pergi. Kesadaran yang kembali pada pusatnya juga membantu manusia memahami hubungan antara dirinya dengan alam di sekitarnya. Manusia mulai menyadari bahwa kehidupan tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan pribadi, tetapi juga oleh keseimbangan yang lebih besar. Ketika seseorang mampu menjaga pusat kesadarannya tetap stabil, ia akan lebih mudah menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih bijaksana. Dalam filosofi sedulur Papat Limo Panser, keseimbangan hidup terjadi ketika 4 unsur kehidupan dan pusat kesadaran manusia berjalan selaras. Keempat unsur tersebut tidak menguasai manusia, dan manusia tidak menolak keberadaan unsur-unsur tersebut. Sebaliknya, semuanya berada dalam hubungan yang harmonis. Kesadaran manusia sebagai panser menjadi kunci yang menjaga keseimbangan itu tetap terjaga. Pemahaman tentang panser membuka langkah baru dalam perjalanan. Memahami ajaran leluhur Jawa, setelah seseorang mulai mengenali pusat kesadarannya, ia akan lebih mudah menjalani berbagai latihan batin yang diajarkan dalam tradisi spiritual Nusantara. Dari sinilah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan mulai berkembang melalui berbagai laku sederhana yang diwariskan oleh para leluhur. Dalam perjalanan panjang tradisi spiritual Nusantara, para leluhur telah lama mengenal berbagai cara untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan kesadaran batin. Salah satu cara yang paling sederhana, namun dianggap sangat penting, adalah olah nafas. Latihan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari laku hidup yang membantu manusia memahami dirinya sendiri. Bagi para leluhur, nafas bukan hanya alat untuk bertahan hidup, melainkan juga sarana untuk menata kesadaran dan menjaga keseimbangan batin. Olah nafas dalam tradisi Jawa tidak selalu dipandang sebagai latihan yang rumit atau penuh aturan yang sulit dipahami. Justru sebaliknya, latihan ini sering diajarkan dengan cara yang sangat sederhana. Seseorang hanya diminta duduk dengan tenang, merasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari tubuhnya. Perhatian diarahkan sepenuhnya pada ritme nafas, tanpa memaksakan perubahan apapun. Kesederhanaan metode ini membuat siapa saja dapat mempraktikkannya tanpa memerlukan tempat atau perlengkapan khusus. Para sesepuh Jawa percaya bahwa ketika seseorang mampu memperhatikan nafasnya dengan tenang, pikirannya perlahan akan ikut menjadi tenang. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran manusia sering dipenuhi oleh berbagai hal yang membuatnya sulit fokus. Kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan terhadap masa lalu, dan berbagai emosi yang datang silih berganti sering membuat pikiran menjadi tidak stabil. Melalui olah nafas, manusia diajak untuk kembali pada satu hal yang selalu hadir dalam hidupnya, yaitu nafas itu sendiri. Ketika perhatian seseorang mulai tertuju pada ritme nafasnya, tubuh akan merespons dengan cara yang alami. Detak jantung menjadi lebih teratur, otot-otot yang tegang perlahan mengendur, dan pikiran yang sebelumnya gelisah mulai melambat. Dalam keadaan seperti ini, seseorang akan merasakan ketenangan yang berbeda dari biasanya. Ketenangan ini bukan karena masalah hidupnya hilang, melainkan karena kesadarannya mulai kembali ke pusat dirinya. Dalam berbagai perguruan spiritual Jawa, latihan olah nafas sering menjadi langkah awal sebelum seseorang mempelajari ajaran yang lebih dalam. Para guru spiritual biasanya menekankan bahwa tanpa ketenangan batin, seseorang akan sulit memahami makna ajaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mengolah napas dianggap sebagai cara untuk membersihkan pikiran dari berbagai gangguan yang dapat menghalangi kesadaran manusia. Latihan ini juga mengajarkan kesabaran. Tidak ada perubahan besar yang terjadi secara instan. Para leluhur selalu mengingatkan bahwa perjalanan batin adalah proses yang berlangsung perlahan. Semakin sering seseorang melatih kesadarannya melalui nafas, semakin ia mengenal dirinya sendiri. Ia mulai memahami bagaimana pikirannya bekerja, bagaimana emosinya muncul, dan bagaimana tubuhnya merespons berbagai keadaan. Selain membantu menenangkan pikiran, olah nafas juga dipercaya membantu manusia menjaga keseimbangan hidupnya. Ketika seseorang mampu mengatur nafasnya dengan baik, ia juga lebih mampu mengendalikan reaksinya terhadap berbagai situasi dalam hidup. Ia tidak mudah terbawa emosi atau panik ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, ia dapat melihat masalah dengan lebih jernih dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Bagi para leluhur Nusantara, latihan olah napas
bukanlah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Ia hanyalah pintu awal yang membantu manusia mengenal dirinya sendiri. Dari kesadaran yang muncul melalui napas, seseorang akan mulai memahami berbagai aspek kehidupan yang selama ini tidak disadarinya. Perlahan-lahan, kesadaran ini membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan keseimbangan hidup yang selalu dijaga oleh berbagai unsur kehidupan. Dalam berbagai tradisi spiritual Jawa, waktu sering dianggap memiliki pengaruh terhadap keadaan batin manusia. Para leluhur percaya bahwa ada saat-saat tertentu ketika suasana alam menjadi lebih tenang dan pikiran manusia lebih mudah diarahkan menuju kesadaran yang lebih dalam. Salah satu waktu yang sering disebut dalam berbagai laku spiritual adalah saat malam hari, terutama ketika suasana sekitar sudah benar-benar sunyi. Pada waktu seperti inilah, banyak orang memilih melakukan latihan batin untuk mengenal dirinya sendiri. Malam hari dipandang sebagai waktu ketika aktivitas manusia mulai berkurang dan lingkungan menjadi lebih hening. Suara kendaraan mereda, percakapan manusia semakin jarang terdengar, dan alam perlahan memasuki suasana yang lebih tenang. Dalam keadaan seperti ini, pikiran manusia juga lebih mudah menjadi tenang. Para leluhur melihat bahwa kesunyian malam memberikan kesempatan bagi seseorang untuk lebih fokus pada dirinya sendiri tanpa banyak gangguan dari dunia luar. Dalam tradisi kebatinan Jawa, meditasi atau laku batin di malam hari sering dilakukan dengan cara yang sederhana. Seseorang biasanya duduk dengan tenang di tempat yang sunyi, memejamkan mata, lalu mulai memperhatikan aliran nafasnya. Tidak ada gerakan yang rumit atau ritual yang berlebihan. Kesederhanaan ini mencerminkan ajaran leluhur yang selalu menekankan bahwa perjalanan menuju kesadaran batin tidak memerlukan sesuatu yang berlebihan. Yang diperlukan hanyalah ketenangan dan kesediaan untuk mengenal diri sendiri. Ketika seseorang mulai duduk dalam keheningan malam dan memperhatikan nafasnya, perlahan pikirannya mulai berubah. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi berbagai urusan kehidupan sehari-hari mulai menjadi lebih tenang. Suasana sunyi membantu seseorang untuk tidak mudah teralihkan oleh hal-hal di sekitarnya. Dalam keadaan ini, manusia dapat merasakan hubungan yang lebih dekat antara dirinya dengan kesadarannya sendiri. Beberapa orang yang melakukan latihan seperti ini sering merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Tubuh terasa lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan emosi yang sebelumnya terasa kuat mulai mereda. Perubahan tersebut bukan karena adanya kekuatan luar yang mempengaruhi manusia, melainkan karena pikiran manusia mulai kembali ke keadaan yang lebih tenang. Ketika pikiran tenang, manusia dapat melihat dirinya dengan lebih jelas. Para leluhur Jawa selalu menekankan bahwa tujuan dari meditasi atau laku batin bukanlah untuk mencari pengalaman yang luar biasa atau hal-hal yang bersifat mistis. Tujuan utamanya adalah membantu manusia mengenali dirinya sendiri. Ketika seseorang mampu memahami pikirannya, ia juga akan lebih mampu memahami bagaimana ia merespons berbagai keadaan dalam hidupnya. Kesadaran ini menjadi dasar penting dalam perjalanan batin manusia. Kesunyian malam juga sering dipandang sebagai waktu yang tepat untuk merenungkan kehidupan. Dalam suasana yang tenang, seseorang dapat melihat kembali perjalanan hidupnya dengan lebih jujur. Ia dapat menyadari kesalahan yang pernah dilakukan, memahami perasaan yang selama ini terpendam, dan mulai melihat arah hidup yang ingin ditempuh. Proses perenungan seperti ini membantu manusia tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Seiring waktu, latihan yang dilakukan dalam kesunyian malam dapat membawa seseorang pada kesadaran yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan batin sebenarnya selalu tersedia dalam dirinya. Nafas yang ia perhatikan setiap malam menjadi pengingat bahwa kehidupan terus mengalir dengan ritme yang alami. Dari kesadaran inilah perlahan muncul pemahaman baru tentang bagaimana manusia dapat menjaga keseimbangan hidupnya di tengah berbagai perubahan dunia. Perjalanan batin dalam tradisi spiritual Jawa tidak selalu ditandai oleh pengalaman besar yang dramatis. Para leluhur justru sering menjelaskan bahwa perubahan yang paling penting biasanya muncul secara perlahan dan halus. Ketika seseorang mulai melatih kesadaran melalui nafas dan ketenangan, ia akan merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Perubahan itu seringkali tidak langsung terlihat dari luar, tetapi terasa jelas dalam cara seseorang memahami dirinya sendiri. Pada awal perjalanan ini, banyak orang mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya jarang mereka alami. Pikiran yang biasanya bergerak cepat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain perlahan menjadi lebih stabil. Hal-hal yang sebelumnya mudah memicu kemarahan atau kegelisahan
tidak lagi terasa sekuat dulu. Keadaan ini bukan karena kehidupan tiba-tiba menjadi lebih mudah, melainkan karena kesadaran seseorang mulai berkembang. Ia mulai melihat berbagai peristiwa dengan cara yang lebih tenang. Para sesepuh Jawa sering menyebut keadaan ini sebagai tanda awal dari kesadaran batin. Dalam kondisi ini, seseorang mulai mampu memperhatikan pikirannya sendiri. Ia tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh emosi yang muncul, tetapi mulai memahami bagaimana emosi itu terbentuk. Kesadaran semacam ini membuat manusia lebih mampu menjaga keseimbangan dirinya dalam berbagai situasi kehidupan. Perubahan lain yang sering dirasakan adalah meningkatnya kepekaan terhadap keadaan sekitar. Ketika pikiran menjadi lebih tenang, manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Ia mulai menyadari suara alam, perubahan suasana, dan berbagai hal kecil yang sebelumnya sering terabaikan. Kesadaran ini membuat seseorang merasa lebih terhubung dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Selain itu, seseorang yang mulai mengenal kesadaran batin juga biasanya merasakan perubahan dalam cara ia memahami dirinya sendiri. Ia mulai melihat bahwa banyak masalah yang selama ini terasa berat sebenarnya berasal dari cara berpikir yang tidak seimbang. Ketika pikiran menjadi lebih jernih, seseorang dapat melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Ia menjadi lebih mampu menerima keadaan dan mencari solusi dengan lebih tenang. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa perjalanan menuju kesadaran batin tidak perlu terburu-buru. Setiap orang memiliki waktu dan proses yang berbeda. Yang terpenting adalah menjaga latihan kesadaran dengan konsisten. Semakin seseorang terbiasa memperhatikan napas dan menenangkan pikirannya, semakin ia mengenal dirinya sendiri. Proses ini seperti membuka lapisan demi lapisan dalam diri manusia. Kesadaran yang tumbuh secara perlahan juga membantu manusia memahami bahwa kehidupan selalu bergerak dalam keseimbangan. Ada saat ketika manusia merasa bahagia, dan ada pula saat ketika ia menghadapi kesulitan. Dengan kesadaran batin yang lebih stabil, seseorang tidak lagi terlalu terembang-ambing oleh perubahan tersebut. Ia dapat menerima kehidupan sebagai bagian dari perjalanan yang terus berkembang. Dalam tradisi spiritual Jawa, keadaan batin yang mulai stabil ini sering dianggap sebagai titik penting dalam perjalanan seseorang. Ketika seseorang telah mencapai tahap ini, ia mulai mampu memahami berbagai ajaran leluhur dengan lebih jelas. Filosofi tentang keseimbangan hidup, hubungan manusia dengan alam, serta makna sedulur papat limo panser tidak lagi terasa sebagai konsep yang sulit dipahami. Dari sinilah perjalanan batin manusia mulai memasuki tahap berikutnya. Setelah seseorang mengenal ketenangan dan kesadaran dalam dirinya, ia akan mulai menghadapi berbagai pertanyaan tentang makna kehidupan dan hubungannya dengan dunia yang tidak terlihat. Pada tahap inilah, banyak orang mulai mempertanyakan berbagai cerita tentang dunia gaib yang selama ini mereka dengar, dan mencoba memahami apakah semua itu benar-benar seperti yang dibayangkan manusia. Sejak dahulu, cerita tentang dunia gaib selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Berbagai kisah tentang makhluk tak kasat mata, penunggu tempat tertentu, hingga kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, sering diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat Jawa, cerita seperti ini berkembang melalui dongeng, petuah para sesepuh, maupun pengalaman pribadi yang diceritakan kembali kepada orang lain. Cerita-cerita tersebut sering menimbulkan rasa penasaran, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan ketakutan yang mendalam terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung. Ketakutan terhadap dunia gaib sebenarnya merupakan hal yang sangat manusiawi. Manusia secara alami cenderung merasa waspada terhadap sesuatu yang tidak ia pahami. Ketika seseorang mendengar cerita tentang kekuatan yang tidak terlihat, pikirannya sering membayangkan berbagai kemungkinan yang menakutkan. Bayangan ini kemudian berkembang menjadi keyakinan yang sulit dibedakan antara fakta dan cerita yang dilebih-lebihkan. Akibatnya, dunia gaib sering dipandang sebagai sesuatu yang selalu berhubungan dengan bahaya atau ancaman. Dalam konteks ajaran sedulur papat limo panser, ketakutan semacam ini sering muncul karena kesalahpahaman terhadap makna sebenarnya dari konsep tersebut. Banyak orang menganggap bahwa sedulur papat adalah makhluk gaib yang mengikuti manusia sepanjang hidupnya. Anggapan ini membuat sebagian orang merasa takut, atau bahkan mencoba melakukan berbagai ritual untuk memanggil atau mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka pahami dengan jelas. Padahal dalam filosofi Jawa yang lebih mendalam, sedulur papat bukanlah makhluk yang berdiri terpisah dari manusia.
Konsep ini lebih dekat dengan pemahaman tentang unsure kehidupan yang menyertai manusia sejak lahir. Para leluhur menggunakan bahasa simbolik untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan alam semesta. Simbol-simbol tersebut kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga makna aslinya seringkali menjadi kabur. Ketika seseorang mulai memahami filosofi ini dengan lebih tenang, ketakutan terhadap dunia gaib biasanya mulai berkurang. Ia menyadari bahwa banyak hal yang sebelumnya dianggap menakutkan sebenarnya hanyalah simbol atau cara para leluhur menjelaskan kehidupan. Pemahaman ini membantu manusia melihat dunia dengan lebih jernih, tanpa harus merasa takut terhadap sesuatu yang belum tentu memiliki makna seperti yang dibayangkan. Para sesepuh Jawa sering mengingatkan bahwa ketakutan yang berlebihan justru dapat membuat manusia kehilangan keseimbangan batinnya. Ketika pikiran dipenuhi rasa takut, seseorang akan sulit berpikir dengan jernih. Ia menjadi mudah percaya pada berbagai cerita yang belum tentu benar. Karena itulah para leluhur selalu menekankan pentingnya ketenangan pikiran dalam memahami berbagai ajaran spiritual melalui latihan kesadaran yang telah diajarkan sebelumnya. Seperti memperhatikan nafas dan menenangkan pikiran, seseorang dapat mulai melihat berbagai hal dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi mudah terbawa oleh cerita yang menakutkan. Sebaliknya, ia mulai mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan yang sebenarnya. Dalam perjalanan memahami sedulur papat limo pancer, kesadaran seperti ini menjadi sangat penting. Ketika seseorang mampu melepaskan ketakutan yang tidak perlu, ia akan lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh para leluhur. Ia menyadari bahwa tujuan dari ajaran tersebut bukan untuk menakut-nakuti manusia, melainkan untuk membantu manusia mengenal dirinya sendiri dan menjaga keseimbangan hidupnya. Pemahaman ini kemudian membuka jalan menuju pembahasan yang lebih luas tentang berbagai istilah yang sering dikaitkan dengan dunia gaib. Salah satu istilah yang sering menimbulkan banyak pertanyaan adalah kata khodam, sebuah istilah yang sering dipahami secara berbeda oleh berbagai kalangan. Dalam berbagai cerita spiritual yang berkembang di masyarakat, istilah khodam sering muncul sebagai sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Banyak orang membayangkan khodam sebagai makhluk tak kasat mata yang dapat membantu manusia dalam berbagai hal. Cerita tentang khodam sering dikaitkan dengan kemampuan luar biasa, seperti perlindungan gaib, kekuatan spiritual, atau kemampuan melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Gambaran seperti ini membuat khodam sering dianggap sebagai sesuatu yang misterius sekaligus menakutkan. Seiring waktu, berbagai cerita tentang khodam berkembang dengan berbagai versi yang berbeda. Ada yang menganggap khodam sebagai makhluk yang dapat dipanggil melalui ritual tertentu. Ada pula yang percaya bahwa khodam diwariskan dari leluhur kepada keturunannya. Cerita-cerita tersebut kemudian menyebar melalui pengalaman pribadi, cerita rakyat, hingga berbagai kisah spiritual yang beredar di masyarakat. Akibatnya, istilah khodam sering dipahami dengan cara yang sangat beragam. Dalam pandangan budaya Nusantara yang lebih luas, istilah khodam sebenarnya memiliki makna yang tidak selalu sama dengan gambaran yang sering muncul dalam cerita mistis. Kata khodam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pendamping atau pelayan. Dalam beberapa tradisi spiritual, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menyertai seseorang dalam perjalanan hidupnya. Namun makna ini seringkali mengalami perubahan ketika masuk ke dalam berbagai budaya lokal. Dalam konteks filosofi Jawa, konsep yang sering disamakan dengan khodam sebenarnya lebih dekat dengan gagasan tentang energi pendamping dalam diri manusia. Energi ini bukan makhluk yang berdiri terpisah dari manusia, melainkan bagian dari keseimbangan kehidupan yang selalu menyertai manusia sejak lahir. Para leluhur sering menjelaskan hal ini melalui simbol dan cerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ketika konsep tersebut dipahami secara harfiah, muncullah berbagai penafsiran yang berbeda. Sebagian orang mulai memandang khodam sebagai sesuatu yang dapat dipanggil atau dikendalikan. Pandangan ini kemudian memunculkan berbagai praktik yang mencoba mencari kekuatan di luar diri manusia. Padahal, dalam banyak ajaran leluhur, pesan utama yang ingin disampaikan justru sebaliknya. Manusia diajarkan untuk mengenal dirinya sendiri sebelum mencari kekuatan di luar dirinya. Para sesepuh Jawa sering mengingatkan bahwa kekuatan terbesar manusia sebenarnya berada dalam kesadaran batinnya. Ketika seseorang mampu menjaga pikirannya tetap tenang dan memahami dirinya sendiri, ia akan lebih mampu menghadapi berbagai keadaan dalam hidupnya. Ketenangan batin ini
sering disalahartikan sebagai bantuan dari kekuatan gaib, padahal sebenarnya berasal dari keseimbangan dalam diri manusia itu sendiri. Kesalahpahaman tentang khodam juga sering muncul karena manusia cenderung tertarik pada hal-hal yang terlihat luar biasa. Cerita tentang kekuatan gaib sering terasa lebih menarik dibandingkan penjelasan yang sederhana tentang keseimbangan batin. Akibatnya, pesan asli dari ajaran leluhur sering tertutup oleh berbagai cerita yang lebih menonjolkan unsur misteri. Padahal jika diperhatikan dengan lebih teliti, banyak ajaran spiritual Nusantara sebenarnya menekankan hal-hal yang sangat sederhana. Latihan kesadaran, pengendalian diri, serta kemampuan memahami emosi merupakan bagian penting dari perjalanan batin manusia. Ketika seseorang mampu menjaga keseimbangan tersebut, ia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana. Pemahaman yang lebih jernih tentang konsep khodam membantu manusia melihat bahwa banyak hal yang selama ini dianggap sebagai kekuatan gaib sebenarnya berkaitan dengan kondisi batin manusia. Dari sinilah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri manusia mulai berkembang. Salah satu langkah penting dalam perjalanan ini adalah memahami bagaimana nafas berperan dalam menjaga keseimbangan energi dan kesadaran manusia. Dalam berbagai tradisi spiritual Nusantara, nafas tidak hanya dipandang sebagai proses alami yang menjaga manusia tetap hidup. Para leluhur melihat nafas sebagai pusat keseimbangan yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan kesadaran manusia. Setiap tarikan dan hembusan nafas dipercaya membawa pengaruh terhadap keadaan batin seseorang. Karena itulah banyak ajaran lama menempatkan nafas sebagai kunci untuk memahami dan mengendalikan energi dalam diri manusia. Ketika manusia berada dalam keadaan marah atau takut, nafasnya biasanya menjadi cepat dan tidak teratur. Sebaliknya, ketika seseorang merasa tenang, nafasnya akan bergerak lebih perlahan dan stabil. Para sesepuh Jawa memperhatikan hubungan ini sejak lama. Mereka memahami bahwa keadaan nafas mencerminkan keadaan pikiran seseorang. Dari pengamatan inilah muncul berbagai ajaran yang mengajarkan manusia untuk memperhatikan dan mengatur ritme nafasnya. Dalam tradisi kebatinan Jawa, mengatur napas bukan berarti memaksakan tubuh melakukan sesuatu yang tidak alami. Sebaliknya, manusia diajak untuk kembali merasakan ritme nafasnya secara sadar. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya dengan tenang, ia akan menyadari bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuhnya. Kesadaran sederhana ini membuat pikiran yang sebelumnya bergerak tanpa henti perlahan mulai melambat. Para leluhur percaya bahwa ketika nafas menjadi lebih tenang, energi dalam tubuh manusia juga menjadi lebih seimbang. Tubuh manusia memiliki berbagai sistem yang bekerja secara bersamaan untuk menjaga kehidupan. Ketika pikiran dipenuhi oleh ketegangan dan emosi yang tidak terkendali, keseimbangan ini dapat terganggu. Namun, ketika seseorang mampu menenangkan nafasnya, tubuh akan merespons dengan cara yang alami untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Latihan memperhatikan napas juga membantu manusia memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang bertindak secara otomatis tanpa benar-benar menyadari apa yang mereka rasakan. Pikiran sering dipenuhi berbagai kekhawatiran yang membuat manusia sulit melihat keadaan dengan jelas. Dengan kembali pada nafas, seseorang dapat memberi ruang bagi pikirannya untuk menjadi lebih jernih. Ketika kesadaran terhadap napas semakin berkembang, seseorang juga mulai memahami bagaimana emosinya bekerja. Ia mulai menyadari bahwa emosi bukanlah sesuatu yang harus ditolak atau ditakuti. Emosi hanyalah bagian dari pengalaman manusia yang datang dan pergi. Dengan menjaga napas tetap tenang, seseorang dapat melihat emosinya tanpa harus terbawa oleh perasaan tersebut. Dalam banyak ajaran leluhur, kemampuan menjaga keseimbangan nafas dianggap sebagai dasar dari kekuatan batin manusia. Kekuatan ini bukan berupa kemampuan luar biasa yang bersifat mistis, melainkan kemampuan untuk tetap tenang dalam berbagai keadaan. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan batinnya, ia juga lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan pikiran yang lebih jernih. Nafas juga mengingatkan manusia bahwa kehidupan selalu berjalan dalam ritme yang alami. Seperti halnya nafas yang terus bergerak masuk dan keluar, kehidupan manusia juga dipenuhi oleh berbagai perubahan. Ada saat ketika manusia merasakan kebahagiaan, dan ada pula saat ketika ia menghadapi kesulitan. Dengan menjaga kesadaran terhadap napas, seseorang dapat belajar menerima perubahan tersebut dengan lebih tenang.
Pemahaman tentang peran nafas dalam menjaga keseimbangan batin membuka langkah baru dalam perjalanan spiritual manusia. Ketika seseorang mulai mampu mengendalikan dirinya melalui kesadaran nafas, ia juga mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Dari sinilah perlahan muncul kesadaran baru bahwa kekuatan terbesar manusia tidak berasal dari luar dirinya, melainkan dari kemampuan memahami dan menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri. Perjalanan batin yang dimulai dari kesadaran terhadap napas, perlahan membawa manusia pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Banyak hal yang dulu terasa rumit atau membingungkan, kini mulai terlihat lebih jelas. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi berbagai kekhawatiran perlahan menjadi lebih tenang, dan dari ketenangan itulah muncul kesadaran baru tentang makna kehidupan. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya dengan lebih baik, ia menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan hidup berasal dari pikirannya sendiri. Selama ini, manusia sering terjebak dalam bayangan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Pikiran terus bergerak tanpa henti, membuat manusia sulit merasakan ketenangan dalam hidupnya. Namun, ketika kesadaran mulai berkembang, seseorang belajar untuk melihat pikirannya tanpa harus sepenuhnya dikuasai oleh berbagai perasaan yang muncul. Dalam keadaan seperti ini, manusia mulai memahami bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan cara berpikirnya. Ia tidak lagi merasa harus mengikuti setiap dorongan emosi yang datang. Ketika kemarahan muncul, ia dapat melihatnya sebagai bagian dari pengalaman yang akan berlalu. Ketika rasa takut datang, ia mampu menyadari bahwa perasaan tersebut hanyalah reaksi alami yang tidak harus menguasai seluruh dirinya. Kesadaran baru ini juga membuat seseorang lebih mampu menerima dirinya sendiri. Banyak orang selama ini merasa terbebani oleh harapan yang terlalu besar terhadap dirinya. Mereka merasa harus selalu sempurna atau selalu berhasil dalam setiap hal. Ketika harapan tersebut tidak tercapai, muncul rasa kecewa yang membuat seseorang merasa tidak cukup baik. Namun melalui kesadaran batin, manusia mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Para leluhur Jawa sering mengajarkan bahwa menerima diri sendiri adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Ketika seseorang mampu menerima kekuatan dan kelemahannya dengan jujur, ia akan merasa lebih damai dengan dirinya. Ia tidak lagi terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain atau merasa rendah diri karena berbagai kekurangan yang dimilikinya. Kesadaran tentang diri sendiri juga membantu manusia memahami hubungannya dengan dunia di sekitarnya. Ketika seseorang mengenal dirinya dengan lebih baik, ia akan lebih mudah memahami orang lain. Ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi perbedaan dan lebih bijaksana dalam menilai berbagai keadaan. Sikap ini membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Perubahan cara pandang ini sering menjadi titik penting dalam perjalanan batin seseorang. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada hal-hal yang berada di luar dirinya. Banyak hal sederhana yang sebelumnya tidak diperhatikan, kini terasa memiliki makna yang lebih dalam. Ketenangan pikiran, keseimbangan emosi, dan kemampuan menerima kehidupan apa adanya menjadi sumber kebahagiaan yang baru. Para leluhur memandang kesadaran seperti ini sebagai bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan hidup. Kebijaksanaan tidak datang dari pengetahuan yang banyak, tetapi dari kemampuan memahami diri sendiri dan kehidupan dengan jernih. Ketika seseorang mampu melihat hidupnya dengan kesadaran yang lebih luas, ia akan lebih mampu menjalani kehidupan dengan sikap yang tenang dan penuh pertimbangan. Pada titik inilah seseorang mulai menyadari bahwa pencarian kekuatan di luar dirinya tidak lagi terasa penting. Kekuatan yang selama ini dicari ternyata telah ada dalam dirinya sejak awal. Kesadaran batin yang berkembang melalui perjalanan ini membuka pemahaman baru bahwa kehidupan manusia sebenarnya selalu berada dalam keseimbangan yang alami. Selama manusia mampu mengenali dirinya sendiri dan menjaga ketenangan dalam batinnya. Setelah perjalanan panjang mengenal nafas, menenangkan pikiran, dan memahami diri sendiri, banyak orang mulai melihat kembali ajaran sedulur papat Limo Panser dengan cara yang berbeda. Konsep yang sebelumnya terasa misterius perlahan menjadi lebih mudah dipahami. Sedulur papat tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau penuh cerita gaib, melainkan sebagai simbol tentang bagaimana kehidupan manusia terbentuk dari berbagai unsur yang saling berkaitan. Dalam pandangan para leluhur Jawa, manusia adalah bagian dari alam, dan unsur-unsur alam tersebut hidup bersama manusia sejak awal kehidupannya. Para sesepuh Jawa sering menjelaskan
bahwa sedulur papat merupakan gambaran tentang 4 unsur kehidupan yang membentuk keseimbangan manusia. Unsur-unsur ini sering dikaitkan dengan elemen alam seperti air, tanah, udara, dan panas kehidupan. Setiap unsur memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan tubuh dan batin manusia. Ketika unsur-unsur ini berada dalam keadaan selaras, manusia akan merasakan ketenangan dan kestabilan dalam hidupnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ajaran sedulur papat sebenarnya memiliki makna yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Air melambangkan kelenturan dan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Tanah melambangkan kestabilan dan kekuatan yang menjaga manusia tetap berpijak pada kenyataan hidup. Udara menggambarkan nafas kehidupan yang menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Sementara panas kehidupan melambangkan energi yang mendorong manusia untuk bergerak dan berkembang. Ketika seseorang mulai memahami simbol-simbol ini, ia akan melihat bahwa kehidupan manusia selalu berada dalam hubungan yang erat dengan alam. Tubuh manusia sendiri terdiri dari berbagai unsur yang berasal dari alam. Air yang mengalir dalam tubuh, udara yang dihirup setiap saat, serta energi yang membuat tubuh bergerak semuanya merupakan bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Kesadaran ini membuat manusia menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terpisah dari alam di sekitarnya. Para leluhur Jawa menggunakan bahasa simbolik seperti sedulur papat untuk membantu masyarakat memahami hubungan ini. Pada masa lalu, tidak semua orang dapat memahami penjelasan yang bersifat ilmiah atau filosofi secara langsung. Oleh karena itu, para sesepuh menyampaikan ajaran mereka melalui cerita dan simbol yang mudah diingat. Cara ini membuat ajaran tersebut tetap hidup dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika seseorang mulai memahami makna simbolik ini, ia juga mulai melihat bahwa ajaran sedulur papat tidak dimaksudkan untuk membuat manusia bergantung pada sesuatu yang gaib. Sebaliknya, ajaran ini mengingatkan manusia bahwa keseimbangan hidup berada dalam dirinya sendiri. Dengan menjaga tubuh, pikiran, dan kesadaran tetap seimbang, manusia dapat hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Kesadaran tentang hubungan antara manusia dan unsur-unsur kehidupan ini juga membantu seseorang menghargai alam dengan cara yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa alam bukan hanya tempat manusia hidup, tetapi juga sumber kehidupan yang selalu memberikan dukungan bagi keberadaan manusia. Sikap menghargai alam ini menjadi bagian penting dalam filosofi hidup masyarakat Jawa sejak dahulu. Semakin seseorang memahami makna sedulur papat, semakin ia melihat bahwa ajaran ini sebenarnya merupakan pengingat tentang keseimbangan hidup, keseimbangan antara tubuh dan pikiran, antara manusia dan alam, serta antara kesadaran dan tindakan menjadi dasar dari kehidupan yang harmonis. Dalam keseimbangan itulah manusia dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Dari pemahaman tentang 4 unsur kehidupan ini, perjalanan menuju pemahaman yang lebih lengkap tentang sedulur papat limau panser semakin terbuka. Di tengah 4 unsur tersebut, manusia tetap memiliki satu pusat kesadaran yang menentukan arah hidupnya. Pusat kesadaran inilah yang menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Dalam ajaran sedulur papat limau panser, keberadaan 4 unsur kehidupan tidak pernah dipisahkan dari satu pusat kesadaran yang disebut panser. Jika sedulur papat melambangkan berbagai unsur kehidupan yang menyertai manusia sejak lahir, maka panser adalah inti yang menentukan bagaimana manusia menjalani hidupnya. Panser sering dipahami sebagai kesadaran sejati manusia, titik pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak yang membentuk arah perjalanan hidup seseorang. Para leluhur Jawa memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. 4 unsur kehidupan yang menyertai manusia memberikan berbagai pengaruh dalam kehidupan, tetapi manusia tetap memiliki kesadaran yang dapat menentukan sikapnya terhadap berbagai keadaan. Disinilah peran panser menjadi sangat penting. Panser berfungsi sebagai pengendali yang menjaga keseimbangan antara dorongan emosi, pikiran, dan tindakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali tidak menyadari keberadaan pusat kesadaran ini. Pikiran mudah terbawa oleh berbagai keinginan, emosi, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Ketika hal itu terjadi, seseorang dapat merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia menjadi mudah terpengaruh oleh keadaan di luar dirinya tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya ia inginkan atau butuhkan. Para sesepuh Jawa mengajarkan bahwa mengenali panser berarti belajar kembali mendengarkan suara batin sendiri. Suara batin ini
bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi, melainkan kesadaran yang lebih dalam tentang apa yang benar dan penting dalam kehidupan. Ketika seseorang mampu terhubung dengan pusat kesadarannya, ia akan lebih mudah mengambil keputusan dengan tenang dan penuh pertimbangan. Latihan kesadaran yang telah dilakukan sebelumnya, seperti memperhatikan nafas dan menenangkan pikiran, sebenarnya bertujuan untuk membantu manusia kembali menemukan pusat kesadarannya. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi oleh kegelisahan, seseorang dapat merasakan kehadiran kesadaran yang lebih stabil dalam dirinya. Kesadaran inilah yang menjadi dasar dari Panser. Panser juga mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Setiap pilihan yang diambil akan membawa konsekuensi tertentu. Ketika seseorang hidup tanpa kesadaran yang jelas, ia akan mudah terseret oleh berbagai pengaruh dari luar. Namun ketika seseorang hidup dengan kesadaran yang kuat, ia akan lebih mampu menjaga keseimbangan hidupnya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam filosofi Jawa, Panser sering diibaratkan sebagai pusat dari sebuah lingkaran. 4 unsur kehidupan berada di sekelilingnya. Tetapi pusat lingkaran tetap menjadi titik yang menentukan arah keseluruhan bentuk tersebut. Tanpa pusat yang kuat, lingkaran tersebut akan kehilangan keseimbangannya. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Tanpa kesadaran yang jelas, kehidupan dapat terasa tidak terarah. Kesadaran terhadap Panser juga membantu manusia memahami hubungan antara dirinya dengan dunia di sekitarnya. Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti ini, ia akan lebih mudah menjalani hidup dengan sikap yang bijaksana. Para leluhur Nusantara selalu menekankan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan berasal dari kekuatan luar yang bersifat misterius. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan manusia untuk mengenali dirinya sendiri dan menjaga kesadaran hidupnya tetap jernih. Dengan mengenali Panser dalam dirinya, manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih selaras dengan alam serta kehidupan di sekitarnya. Sejak berabad-abad yang lalu, masyarakat Nusantara telah mengenal berbagai ajaran yang bertujuan membantu manusia memahami dirinya sendiri dan menjaga keseimbangan hidupnya. Ajaran-ajaran ini tidak selalu ditulis dalam bentuk kitab atau catatan panjang. Sebagian besar diwariskan melalui cerita, petuah para sesepuh, dan laku kehidupan sehari-hari. Melalui cara inilah, berbagai nilai kebijaksanaan tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu warisan pemahaman tersebut adalah filosofi tentang keseimbangan hidup yang tercermin dalam ajaran sedulur papat, Limo Panser. Para leluhur Nusantara memandang bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam dan lingkungan sekitarnya. Mereka percaya bahwa manusia adalah bagian dari tatanan kehidupan yang lebih besar. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hubungannya dengan alam. Pandangan ini kemudian membentuk berbagai tradisi spiritual yang mengajarkan cara hidup yang selaras dengan kehidupan. Dalam berbagai daerah di Nusantara, ajaran tentang keseimbangan hidup sering disampaikan melalui simbol dan cerita. Cara ini dipilih karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat pada masa itu. Tidak semua orang dapat membaca atau mempelajari teori yang rumit. Dengan menggunakan cerita dan simbol, para sesepuh dapat menyampaikan pesan yang mendalam dengan cara yang sederhana. Pesan tersebut kemudian terus diceritakan kembali sehingga tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Tradisi laku batin seperti olah nafas, meditasi sederhana, dan perenungan diri juga menjadi bagian dari warisan ilmu leluhur. Latihan-latihan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kekuatan gaib kepada seseorang. Tujuan utamanya adalah membantu manusia mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Ketika seseorang mampu memahami dirinya, ia akan lebih mampu menjalani kehidupan dengan sikap yang tenang dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari ajaran tersebut mulai disalahpahami. Cerita-cerita simbolik yang dulu digunakan untuk menjelaskan filosofi kehidupan kadang ditafsirkan secara harfiah. Hal ini membuat beberapa orang memandang ajaran leluhur sebagai sesuatu yang penuh misteri dan berhubungan dengan dunia gaib. Padahal jika dipahami dengan lebih mendalam, banyak ajaran tersebut sebenarnya berisi nilai-nilai kebijaksanaan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Meskipun demikian, warisan ilmu leluhur tetap memiliki nilai penting bagi kehidupan modern. Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan penuh tekanan, banyak orang mulai kembali mencari cara untuk menenangkan pikiran dan menjaga keseimbangan hidupnya. Nilai-nilai seperti kesadaran diri, ketenangan batin, dan hubungan yang harmonis dengan alam
menjadi semakin relevan dalam kehidupan masa kini. Para leluhur Nusantara sebenarnya telah lama mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal-hal besar yang bersifat materi. Kebahagiaan seringkali muncul dari kemampuan manusia untuk hidup dengan kesadaran dan keseimbangan. Ketika seseorang mampu menjaga pikirannya tetap tenang dan memahami dirinya sendiri, ia akan lebih mudah menemukan kedamaian dalam hidupnya. Warisan kebijaksanaan ini juga mengingatkan manusia untuk tidak melupakan akar budayanya. Setiap tradisi memiliki cara tersendiri dalam menjelaskan makna kehidupan. Dengan memahami ajaran leluhur, manusia dapat melihat bahwa banyak nilai penting yang tetap relevan meskipun zaman terus berubah. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pengingat bahwa kehidupan yang seimbang selalu dimulai dari kesadaran diri. Perjalanan memahami filosofi sedulur Papat Limo Panser akhirnya membawa manusia pada satu kesimpulan penting. Semua ajaran yang diwariskan oleh para leluhur sebenarnya bertujuan membantu manusia menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Keseimbangan antara tubuh dan pikiran, antara manusia dan alam, serta antara kesadaran dan tindakan menjadi dasar dari kehidupan yang harmonis. Dari pemahaman inilah, manusia dapat melangkah menuju kesadaran yang lebih luas tentang makna kehidupannya. Perjalanan panjang memahami ajaran sedulur Papat Limo Panser akhirnya membawa manusia pada satu pemahaman yang sederhana namun mendalam. Segala simbol, cerita, dan latihan batin yang diwariskan oleh para leluhur sebenarnya bertujuan mengarahkan manusia untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Di balik berbagai istilah yang terdengar misterius, tersimpan pesan bahwa manusia memiliki pusat kesadaran yang dapat membimbingnya menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Para leluhur Nusantara selalu menekankan bahwa kekuatan sejati manusia tidak berasal dari sesuatu yang berada di luar dirinya. Kekuatan tersebut lahir dari kemampuan manusia untuk memahami pikirannya, menjaga emosinya, dan hidup dengan kesadaran yang jernih. Ketika seseorang mampu melihat dirinya dengan jujur, ia akan lebih mudah memahami arah hidup yang ingin dijalaninya. Kesadaran inilah yang menjadi dasar dari kehidupan yang seimbang. Dalam perjalanan memahami diri sendiri, manusia sering menemukan bahwa banyak hal yang selama ini dikejar sebenarnya tidak memberikan ketenangan yang diharapkan. Ambisi yang berlebihan, keinginan untuk selalu diakui, atau rasa takut terhadap masa depan sering membuat manusia kehilangan kedamaian dalam hidupnya. Ketika seseorang mulai memahami dirinya melalui kesadaran batin, ia menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari hal-hal tersebut. Kesadaran batin mengajarkan manusia untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih sederhana. Hal-hal kecil yang sebelumnya terasa biasa mulai memiliki makna yang lebih dalam. Nafas yang terus mengalir, keheningan yang memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat, serta hubungan yang harmonis dengan orang lain menjadi sumber ketenangan yang sering terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Para sesepuh Jawa sering menggambarkan kesadaran ini sebagai keadaan ketika manusia kembali pada pusat dirinya. Dalam keadaan tersebut, seseorang tidak lagi terlalu dipengaruhi oleh kegelisahan atau dorongan yang datang dari luar. Ia dapat menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Keputusan yang diambil tidak lagi didorong oleh emosi sesaat, melainkan oleh pemahaman yang lebih jernih tentang kehidupan. Kesadaran seperti ini juga membantu manusia melihat hubungannya dengan alam secara lebih luas. Manusia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Alam bukan hanya tempat manusia hidup, tetapi juga sumber keseimbangan yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Ketika manusia hidup dengan kesadaran tersebut, ia akan lebih menghargai lingkungan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan dunia di sekitarnya. Dalam filosofi sedulur Papat Limo Panser, kesadaran manusia sebagai panser menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan hidup. 4 unsur kehidupan yang menyertai manusia sejak lahir tetap memiliki peran penting. Tetapi, pusat kesadaran manusialah yang menentukan bagaimana semua unsur tersebut bekerja bersama. Ketika kesadaran manusia kuat dan jernih, kehidupan akan berjalan dalam harmoni. Ajaran ini pada akhirnya mengingatkan manusia bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang mencari kekuatan yang luar biasa atau pengalaman yang penuh misteri. Perjalanan tersebut adalah proses memahami diri sendiri dan belajar hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Dari kesadaran itulah muncul kebijaksanaan yang membantu manusia menghadapi berbagai perubahan dalam hidup. Warisan kebijaksanaan para leluhur Nusantara terus hidup melalui ajaran-ajaran sederhana yang mengajarkan manusia untuk kembali mengenal dirinya. Dengan memahami makna keseimbangan hidup, manusia dapat menjalani kehidupannya
dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih selaras dengan alam serta sesama manusia. Kesadaran sejati inilah yang menjadi inti dari perjalanan panjang memahami filosofi kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur.